Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan tafsir dari surat Yusuf. Pada kali ini kita bahas tafsir dari surat Yusuf dari ayat 94 sampai ayat 98. Sebelum kita mulai, apa yang kalian lihat saat ini? Kita berada di dalam studio yang berada di area Rumah Tahfiz At-Tanwir. Rumah tafsir, rumah tahfiz Gratis. gratis. Free of charge. Iya. Gimana tuh, Bib? Iya, jadi alhamdulillah Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad insya Allah akan membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfiz gratis se-Indonesia. Masya Allah. Doainnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan menjadi hal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan harapan kita mencetak generasi daripada anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang mereka menjadi para tentaranya Allah dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ya pasti gratis, orang-orang nyangka kita ini adalah konglomerat. Ya, Habib bukan konglomerat, bukan orang kaya, tapi yang kaya adalah Allah. Dan juga Habib yakin yadullahi ma'al jamaah, kekuatan Allah itu dalam kebersamaan. Siapapun yang ingin bergabung, mensupport dan memfasilitasi bersama rumah tahfiz gratis ini, silahkan di nomor rekening 8888466461, rekening Bank BSI atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Dan alhamdulillah Ading saat ini kita disupport sama TS, tukang streaming, streaming yang telah mengedukasi masyarakat, memberikan live streaming terkait acara-acara dan kegiatan hall dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tambah maju dan jaya insya Allah. Amin insya Allah, bro. Juga ada digital ya, Ami Gadir ya namanya. Ami Gadir, konten kreator. Konten kreator, komedi, stand up atau apa ini? Ya, komedi yang penuh dengan susu lah. Ya. Kita karakter aja, Beb. Oh, karakter. Jadi ada Ading, ada Odong. Ada Ading, ada Odong. Oke, siap, Masya Allah. Tapi kayaknya juga ada Ading Isa juga ada ya. Ading Isa juga ada, lain cerita lagi. Kita karakter-karakter. Masya Allah. Ini Ustadz Abdul Hai juga nih di samping Habib. Beliau adalah salah satu ketua dan anggota tim Rehlah Dakwah Yayasan At-Tanwir. Jadi beliau yang keliling ke berbagai macam kampung, ke hutan masuk hutan, ke desa masuk desa, dan ke berbagai pulau Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Mudah-mudahan merambah sampai ke Sulawesi dan sekitarnya. Insya Allah Ta'ala dalam visi dan misi mengembangkan dan mensejahterakan 1000 rumah tahfiz gratis se-Indonesia. Masya Allah, amin. Alhamdulillah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Yusuf ayat 94 sampai 98. Sebelum kita bahas, kita dengarkan dulu ayat tersebut yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Hai. Ustadz Abdul Hai, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminina amin ya rabbal alamin. Para jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para saudara Yusuf, mereka semuanya mendapatkan tantangan dari Yusuf, dan siapakah kalian sesungguhnya? Kalian gak ingat apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf? Maka mereka tercengang dan mereka ingat bahwa kayaknya ini adalah wajah yang kami kenali, dan wajah yang telah hilang selama beberapa puluh tahun dari kami, yaitu Yusuf. Dan Yusuf pun membuat statement bahwa sayalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para saudaranya untuk pulang kembali kepada ayahnya dan bawalah komis yang barokah tadi, yang berisikan yang diketahui oleh ayahnya Yakub. Maka ketika mereka membawa daripada gamis ini, walamma fasalatil ir, dan ketika kafilah ini berpisah dari daerah Mesir menuju ke arah Kan'an, qala abuhum, berkata ayah mereka yaitu Yakub alaihissalam, inilah ajidu riha Yusuf, karena kaumis ini mengandung wewangian dari surga, dia nyatakan aku telah menemukan bau-baunya Yusuf. Karena padahal itu perjalanannya ada hampir 3 hari, atau ada yang ngomong hampir 8 hari lebih, tapi dari kejauhan Yakub sudah mencium aromanya Yusuf, karena ini bau rihal jannah min qamis Yusuf, bau surga dari kamisnya Yusuf, ya. Dan baunya surga ini tercium beberapa ratus tahun, apalagi di dunia ini. Ya. Dan disebutkan bahwa laula antufannidun, kalau kalian enggak membodohi daripada apa yang aku sampaikan ini, kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka berkata, wahai ayah kami, wahai Yakub, sungguh engkau ini telah berada pada kesalahanmu yang terdahulu, kata dia. Yang mana engkau ini sangat mencintai Yusuf, sangat berlebihan dalam kecintaanmu terhadap Yusuf. Falamma anja al-bashir, maka ketika datang sang pembawa kabar gembira. Siapa sang pembawa kabar gembira ini? Dia adalah Yahuda. Dialah adalah Yahuda yang datang dengan komis tersebut, dengan bajunya Nabi Yusuf. Dan dialah orang yang waktu itu membawa gamisnya Yusuf ketika berlumuran darah. Jadi dia seakan-akan menebus dosa kepada Yakub alaihissalam. Dulu waktu ku bawakan gamis ini, kau menangis tak berhenti, wahai Yakub. Maka ayahanda Yakub, kubawakan gamis ini, maka kau pun akan kembali penglihatanmu dari kepedihan dan kesedihan yang telah kau rasakan. Alqahu ala wajhi abi, ala wajhi, maka dia menyerahkan dan menaruh daripada gamis tersebut, pakaian tersebut di wajah ayahnya. Fartadda basira, kembali daripada penglihatan Yakub alaihissalam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menyampaikan kepada anandanya, apakah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui, tentang perkara Yusuf, tentang bagaimana kepedihanku yang Allah balas dengan kegembiraan ini. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Maka anak-anaknya Yakub ini bersimpuh di hadapannya, mengatakan, wahai ayah kami, mohonkan ampun kepada kami dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Maka ketika itu
Nabi Yakub alaihissalam mutawajjih ilallah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, katanya, ampunilah selama ini kegelisahanku terhadap Yusuf dan kekurangan sabar, rasa sabarku terhadapnya. Ampunilah anak-anakku ini ya Allah, yang telah melakukan berbagai macam salah ya Allah. Dan datangkanlah Yusuf dan saudaranya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Yakub, wahai Yakub, telah aku ampuni semua anak-anakku. Dan Yakub pun menyatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu, aku akan meminta pengampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa dan Dia Maha Penyayang. Maka dinyatakan bahwa doanya Nabi Yusuf ini di waktu sahur ya, di waktu sahur. Makanya waktu sahur ini termasuk waktu ijabah. Kita bulan puasa ini lagi sahur ya, banyak-banyakin ibadah juga. Kalau makanan belum siap ya, usahakan isi dengan ibadah ya, karena agrab ilal ijabah. Ataupun malam Jumat ya, malam Jumat ini juga bagus. Kemudian mereka semuanya akhirnya pergi ke Mesir, dan insya Allah nanti kita akan simak tentang kabar daripada Nabi Yusuf alaihissalam dan para saudara-saudaranya dan ayahandanya, apa yang terjadi kelak. Dan insya Allah kita akan simak dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar penjelasan tafsir dari surat Yusuf ayat 94 sampai ayat 98. Nah, ini masuk pertanyaan-pertanyaan nih, Beb, boleh, yang siap. kita harus bacakan nih, Beb, ya. Nah, ini Beb, pertanyaannya, Beb, nih. Ya, siap. Nah, yang bawa gamis kepada abahnya Nabi Yusuf. Nah, ini saudaranya Yahuda. Yahuda. Nah, Yahuda ini yang membawa gamis ini sesungguhnya apakah dia kakek dari orang Yahudi atau Israel? Nah, ini pertanyaannya seperti itu tuh, Bib. Baik. Gimana tuh, Bib? Memang sebagian para ahli tarikh menyebutkan Yahuda ini kakeknya para orang-orang ataupun Bani Israel ya. Bani Israel berasal dari sana kebanyakan. Yahuda, ada Levi dan lain sebagainya. Nanti ada anak-anaknya lagi. Dan itu jadi keturunan berikutnya ya, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diceritakan bahwa ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf ya, itu jumlah mereka 72 ya, 72 atau 73. Tapi ketika mereka keluar bersama Nabi Musa ya, itu jumlah mereka 600.570 sekian gitu ya, dan udah banyak sekali ya. Itu baru dari kalangan laki-laki aja gitu, belum yang duriyahnya lagi ya, alaf wa mi'ati alaf gitu ya. Di sangat Allah Subhanahu wa taala berkahi sekali. Dan jarak antara eranya Nabi Yakub dan Musa itu 400 tahun loh. Oh, 400 tahun melahirkan 600.000 sekian. Nah, apakah kita boleh membenci Yahudi? Ya, kita membenci Yahudi tentu membenci perilaku genosidanya, membenci daripada kezalimannya yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin di negara Israel sendiri ada ya orang-orang Muslim dan lain sebagainya, tapi kita benci terhadap perlakuan mereka terhadap saudara-saudara kita umat Islam. Adapun di antara mereka mungkin ada yang mu'allaf, ada yang beriman dan lain sebagainya, yaitu kita perlakukan layaknya saudara Muslim kita. Dan kita tidak menjudge terhadap keseluruhan, karena kan nggak semua dalam satu kaum itu semuanya jelek, enggak. Tapi ada juga orang-orang baik, ada juga orang Islamnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sahabat filah yang kita sudah dengar penjelasan dari Habib Abdullah.
Dan ada satu lagi nih Bib nih. Iya. Nah, ketika ini terkait dengan Nabi Yusuf dan orang tuanya, saudara-saudaranya juga dengan orang tuanya. Ketika mempunyai kesalahan yang fatal terhadap orang tua itu gimana cara minta maafnya itu? Saudaranya Nabi Yusuf tadi fatal ya, bohongin orang tuanya. Itu dia, Beb. Beberapa tahun. Makanya kalau kita minta maaf sama orang tua, minta maaf dengan sungguh-sungguh. Karena orang tua itu yang memberikan kita hal yang tanpa batas yang kita sadari. Orang tua memberikan segalanya untuk kita, sedangkan kita belum tentu menghadirkan segalanya buat orang tua. Dan terkadang ya gesekan dalam kehidupan terjadi karena sebab-sebab duniawi, karena harta biasanya, karena posisi, kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan lain sebagainya. Ini perlu kita manage dengan baik dan kembalikan kepada Allah. Dan cara kita minta maaf kepada orang tua diantaranya adalah dengan meyakinkan mereka bahwa kita adalah anak yang bakal berbakti sama mereka dunia akhirat, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ini cara minta maaf yang terbaik terhadap orang tua kita, dan jangan mengulangi kesalahan yang dilarang oleh orang tua kita tadi. Begitu sahabat fillah penjelasan dari Habib Abdullah. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak kisah-kisah yang kita harus mengambil pelajaran dari kisah tersebut, termasuk salah satunya dari kisah Nabi Yusuf ini. Kebetulan pada video tayangan ini ayat 94 sampai 98 dari surat Yusuf. Saya Abdul Gadir yang biasa dipanggil Ading. Sampai ketemu di tayangan berikutnya dalam pembahasan tafsir surat Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.